Shalom, apa kabar saudara-saudara sekalian? Saya harap kita semua dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari perkataan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, berapa orang berpikir saat mereka sudah menerima baptisan, yang mereka menjadi anggota dalam satu gereja, mereka merasa sudah cukup dewasa dalam rohani. Mereka sepertinya sudah melewati suatu level tertentu. Dan sehingga mereka merasa tidak perlu lagi mendapatkan pengajaran-pengajaran atau pendalaman akan firman Tuhan. Mereka merasa sudah cukup sejak kecil, di sekolah, ataupun di persekutuan, bahkan mengikuti katekisasi. Ya, jelas hal ini saudara-saudara sekalian adalah suatu pemikiran yang keliru. Kita melihat sebagai murid Kristus, Tuhan memberikan tugas pada kita, yaitu jadikan semua bangsa murid Kristus. Jadi bukan saya membawa pada Kristus, tapi menolong mereka untuk menjadi dewasa dalam kerohanian mereka. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah memuridkan, sudah menolong orang lain semakin dewasa? Kalau boleh jujur, mungkin jika kita perhatikan, jangankan memuridkan, mungkin dalam ibadah kita masih tidak disiplin. Dalam bangun kerohanian kita sendiri, kita masih tidak disiplin. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, jika kita mengaku kita mengikut Kristus, kita mengasihi Kristus segenap hati kita sudah sepatutnya menuruti perintahnya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Namun sebelum kita dapat memuridkan orang lain, kita perlu diperlengkapi terlebih dahulu. Kita perlu menjadi dewasa secara kerohanian kita. Dan hal ini tidak cukup hanya dari khotbah-khotbah hari Minggu saja, ibadah hari Minggu saja. Namun dalam setiap kehidupan kita, baik melalui perenungan Tuhan secara pribadi, melalui pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, ya, saat kita melewati persoalan-persoalan atau pergumulan, ataupun dalam keterlibatan kita dalam pelayanan. Semua hal itu membantu kita untuk semakin dewasa secara rohani, semakin mengenal pribadi Kristus. Menjadi murid Kristus berarti kita hidup dengan meneladani karakter Kristus. Dalam setiap aspek kehidupan kita sadari kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dalam hidup kita semakin sadar apapun yang kita lakukan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, ini tidaklah berlangsung sampai tahap tertentu saja, sampai menerima baptisan atau sampai kita umur berapa, tidak ya, tapi sepanjang hidup kita terus bertumbuh, kita terus belajar dan mengalami proses pertumbuhan tersebut. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan kerohanian kita tersebut, kita juga ada tahap di mana kita juga bisa memuridkan orang lain, mampu mengajar orang lain. Kita harus menyadari saudara sekalian bahwa setiap jemaat itu tidak dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk menolong kita, untuk saling membangun kerohanian kita. Prosesnya adalah dengan cara kita pertama-tama membangun kerekatan, membangun saling percaya satu dengan yang lain, sehingga kita satu dengan yang lain bisa saling men-sharingkan pergumulan kita, apa yang perlu didoakan, apa yang perlu dibantu untuk diatasi sebuah persoalan mungkin, dan bahkan kita menjadi teladan kehidupan bagi murid kita, bagi rekan kita. Nah, saya sungguh mengalami pemuridan ini sejak masa remaja. Saya memiliki rekan-rekan yang membantu saya dalam pertumbuhan rohani, khususnya dalam hal kesabaran, dalam sikap rendah hati. Ya, saya memiliki senior di dalam persekutuan remaja saya ataupun teman sekolah saya.
Saya melihat bagaimana kehidupan mereka penuh dengan kerendahan hati dan penuh dengan kesabaran. Padahal pada saat itu di mana orang takut sekali menjadi orang sabar, takut ketinggalan, takut tidak berhasil, takut dikalahkan orang lain. Namun saya melihat dalam kehidupan mereka sampai saat ini pun mereka masih diberkati oleh Tuhan. Dan hal itu terus teringat dan menjadi nasihat dalam kehidupan saya, menolong saya dalam pertumbuhan kerohanian. Ya, saudara-saudara sekalian, nasihat, teladan yang kita berikan bagi rekan kita, bagi murid-murid kita, itu akan menjadi bagian dalam hidup mereka dan akan menolong mereka, menuntun mereka untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Dan kita melakukan pemuridan ini sampai orang-orang tersebut dapat juga memuridkan orang lain, sehingga akan terjadi multiplikasi. Orang yang sudah dimuridkan akan memuridkan orang lain. Dan ini jelas harus kita lakukan saat ini, saudara-saudara sekalian. Apalagi begitu banyak tantangan di luar sana. Sungguh saudara-saudara sekalian, kehidupan yang di dalam pemuridan, proses pertumbuhan rohani dengan rekan-rekan kita, itu adalah suatu kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang penuh berkat. Kita tidak menjadi orang yang sendiri, tidak kesepian, namun senantiasa ada orang yang mendukung kita. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu indah di dalam proses pemuridan tersebut. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sekali lagi menyadari panggilan kita sebagai pengikut Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kembali kami ingatkan tugas kami sebagai murid Kristus, yaitu untuk memuridkan orang-orang lain semakin dewasa dalam kerohanian. Oh Tuhan, tolonglah kami. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami. Tuhan berikan hikmat sehingga kami selain dapat bertumbuh secara rohani, kami juga boleh menjadi berkat, menjadi penolong bagi orang-orang lain dalam mereka bertumbuh dewasa dalam kerohanian mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.